Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ولا رسول بعده. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang tak terhingga buat kita saat ini, alhamdulillah Allah masih tetap mencurahkan nikmatnya buat kita semua. Nikmat sehat, nikmat usia, lebih lagi nikmat kita bisa bersilaturahim atas dasar keimanan. Berada di majelis Quran Best melalui Zoom ini. Luar biasa, ini merupakan sesuatu hal yang spesial insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain kita pun ikut berduka dan tentu simpati terhadap saudara kita di Palestina yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan yang luar biasa. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati mereka dan semoga Allah menurunkan pertolongan buat saudara kita di Palestina. Baik sahabat-sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat ya. Yang pasti ketika sudah hadir di sini sehat. Enggak tuh, saya sakit perut misalkan, atau lagi fisik saya lagi tidak bagus. Pastikan kalau sudah gabung di sini tuh sehat batinnya. Gitu ya. Permasalahan sakit fisik itu tidak membuat kita berhenti untuk belajar, berada di majelis Al-Quran. Nah, insya Allah itu juga akan menjadi obat buat kita semua. Baik sahabat Quran, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi udah disampaikan, ditanya ini dari wilayah mana saja ini. Nah, alhamdulillah saya juga sempat melihat ya dari chat sahabat Quran. Ada yang dari Papua, wah Masya Allah luar biasa. Ada juga dari mana lagi, Purwakarta, ya daerah Jawa Barat, Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, alhamdulillah. Dari Jepang, Masya Allah. Dari Lampung, Aceh, Masya Allah. Luar biasa kita dikumpulkan dengan apa? Dengan Al-Quran, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di surganya, amin, insya Allah. Luar biasa. Jazakumullah khairul jaza atas kehadiran antum semuanya sahabat Quran di majelis ini. Semoga ini akan menguatkan satu sama lain dalam urusan ketaatan kita kepada Allah, spesialnya dalam hubungan kita dengan Al-Quran. Baik. Sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan pengajian kita, ta'lim kita di malam hari ini, insyaallah saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim di surat Muhammad ya. Surat Muhammad ayat yang ke-20 ya, 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Sadaqallahul Adzim, Sadaqar Rasulul Karim. Sadaqallahul Adzim. Demikian bacaan surat Muhammad, ya. Baru saja dibacakan ayat 20 sampai 24. Baik, sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari tentang mad dan juga gunnah. Nah, perlu diingatkan kembali berkaitan dengan konsistensi tanda panjang, karena ini menjadi gambaran karakteristik tilawah Al-Quran, ya. Jadi kita harus udah strict, gitu ya. Saat kita membaca Quran itu harus konsisten. Saat membaca Quran harus seimbang, gitu ya, karena ini menjadi karakter membaca Quran. Masih ingat dengan pelajaran ini, konsistensi tanda panjang pada awal-awal kita bertemu, yaitu dengan dua metode mengayun dengan metode ketukan, ya. Metode mengayun dengan metode ketukan. Ini ada mengayun, yaitu mengayun suaranya dengan singkatan sekali mengayun suara SMS. Nah, untuk apa itu? Untuk yang 2 harokat, gitu ya. Satu contoh, jaa, gitu ya. Mala, qala, fiha, nuhiha, gitu ya. Sekali ngayun. Bagaimana dengan yang 4 harokat? Cukup dengan 2 kali ngayun, ya. Kalau sekali ngayun, ma'u. 2 kali ngayun, ma'u. Nah, coba dilatih ya di rumah. Ini juga bisa sebagai metode mengajarkan anak-anak kita, teman-teman kita yang belum bisa, atau murid kita sekalipun, ya. Ma'u, 2 kali ngayun, ya. 2 kali mengayun. Oke, kemudian yang 6 harokat, bagaimana dengan 3 kali mengayun suaranya, gitu ya. Nah, mudahnya kita ambil dulu yang sekali ngayun untuk mengukur ketepatan pada 3 kali ngayun, karena mengayun sampai 3 kali itu ukuran pada sekali ngayun awal, gitu ya. Sekali ngayun awal, ma'u, maka ma'u sekali ngayun ini sama juga ayunannya pada ayunan kedua, begitu juga pada ayunan yang ketiga, itu harus sama karena seimbang. Ma'u, 2 kali ngayun, ma'u, 3 kali, ma'u. Nah, itu ya. Oke, itu metode mengayunnya. Kemudian metode ketukan, ketika kita mengetuk, mohon maaf, kita gunakan ketukan. Nah, untuk yang 2 harokat itu 2 kali ketuk. Nah, apa yang dimaksud 2 kali ketuk ini? Kan di dalam membaca ma'u, contoh ya, ma'u itu berapa huruf? Mim, alif dengan hamzah. Nah, yang disebut ketukan itu ketukan singkat, ma dengan u. Jadi kita loncat ketukan keduanya. Jadi ini ketukan singkat namanya, ma'u. Jadi ma'u. Nah, gitu. Ya, 2 harokat. 4 harokat, 3 kali ketukan singkat, ma'u.
gitu ya. Kemudian yang 6 harokat 4 kali ketukan singkat. Ya, ketukan singkat ya, bukan ketukan per huruf, bukan. Ini ketukan singkat. 6 harokat dengan 4 kali ketukan singkat. Ma'u. Bisa ya? Oke, ulang lagi. 2 harokat 2 kali ketuk. Ma'u. 4 harokat 3 kali ketukan singkat. Ma'u. 6 harokat 4 kali ketukan singkat. Ma'u. Nah, gitu. Bisa ya? Insyaallah bisa. Sangat praktis saya kira dalam membaca keseimbangan ya panjang, baik itu 2, 4 maupun 6 ya. Sip, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ini review saja biar ingat ya. Kemudian kita masuk ke gunnah. Ya, masuk ke gunnah. Oke, langsung gunnah, masih ingat dengan tempat gunnah? Udah dihafal ya semuanya? Ada 5 tempat: nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati ketemu ba. Ya, ini wajib dihafal. Tapi kalaupun nggak hafal nggak apa-apa, yang penting ingat. Nah, itu ya, sama aja itu ya. Ya, sekali lagi, ini ada berapa? 5 tempat: nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati ketemu dengan ba. Nah, sedikit kita coba mempertajam ya, mempertajam pembahasan di malam hari ini. Kemarin mungkin tidak terlalu tajam, sekarang kita pertajam. Oke. Kita ambil dulu 2 tempat dengung. Yang ini kalau disebut, karena ada tingkatan dengung itu sampai 4 tingkatan. Ya, yang pertama adalah akmal, yang paling sempurna. Nah, paling sempurna itu adalah nun tasydid, mim tasydid. Gitu ya. Yang paling sempurna itu apa? Nun tasydid dan mim tasydid. Nah, itu ada 2. Nah, kemudian yang kedua adalah kamil, sempurna dengungannya. Ada di mana itu? Nah, ada di nun mati tanwin dan mim mati ketemu ba. Gitu ya. Jadi yang kamil, yang sempurna, dan paling sempurna tadi nun tasydid, mim tasydid. Yang sempurna nun mati tanwin dan mim mati ketemu ba. Nah, tentu nun mati tanwin ini tidak berdiri sendiri. Menjadi sempurna dengung itu karena ada hubungan dengan huruf yang lain. Nah, ini akan detail nanti pada pembahasan level 3. Begitu ya. Ini kita baru level 1 ini kita bahas. Nah, lalu dengan huruf-huruf apa saja yang membuat nun mati tanwin ini dengung? Nah, gampangnya begini, hafal saja huruf yang membuat tidak dengung. Yaitu kemarin kita sudah sebut, yaitu ketika ketemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu apa? Huruf yang keluar dari tenggorokan. Gampang kan? Tenggorokan itu apa saja? Tenggorokan bawah ini apa? A, ha. Itu ya, hamzah dengan ha besar. Kemudian tengah tenggorokan ha, ain. Ha dengan ain. Gitu ya. Kemudian yang ke-5 dan 6 tenggorokan bagian atas ghin dan kha. Gha, kha. Sudah ada berapa? 6 huruf. Nah, 6 huruf inilah yang membuat nun mati tanwin tidak dengung. Ditambah lagi 2, yaitu ketika ketemu dengan lam dan ro, berarti ada 8 ya. Ada 8 huruf ya, 8 huruf yang membuat nun mati tanwin itu tidak dengung. Artinya 20 huruf ya, 20 huruf itu membuat nun mati tanwin dengung. Mudahnya begini, semua nun mati tanwin dengung kecuali ketemu dengan 8 huruf, selesai ya. Nah, apapun yang kemarin atau beberapa waktu yang lalu sudah dibahas, sudah dipelajari oleh sahabat Quran selama ini, begitu. Apakah ada istilah ikhfa'nya, ada istilah idgham bi gunnahnya, ada iqlab, begitu. Nah, pastikan semua itu adalah gunnah, gitu ya. Disertai dengan gunnah. Ikhfa betul istilahnya itu, tapi ingat ma'a biqail gunnah, disertai dengan dengung. Idgham bi gunnah udah jelas. Ya.
bi gunnah disertai dengan dengung. Iqlab. Nah, iqlab ini merubah nun mati tanwin jadi mim, tapi ingat tetap ma'a biqail gunnah, tetap disertai dengan gunnah. Nah, artinya bahwa ketika kita membaca nun mati tanwin ini maka harus ditahan ya, di mana ukurannya kemarin kita sudah bahas 2 kali tasdid, sama hanya dengan nun mati, nun tasdid dan mim tasdid. Gitu ya. Kemudian mim mati ketemu ba. Ya. Jadi ada hubungannya mim itu ketemu ba. Jadi kalau mim ketemu yang lain itu jadi idhar biasa. Bagaimana dengan mim mati ketemu mim? Nah, itu masuk ke mim tasdidnya. Gitu ya. Jadi untuk mempersingkat itu ya. Jadi mim ketemu mim udah pasti menjadi tasdid. Nah, sementara kalau mim mati ketemu selain ba maka dibaca idhar, jelas, gitu ya, jelas. Jadi tidak dibaca dengung. Dalam arti dengung di sini adalah masukkan ke hidung, itu pertama. Yang kedua adalah menahan dengungan itu untuk menikmatinya dengan ukuran 2 kali tasdid. Ya, itu sudah kita bahas kemarin. Nah, tinggal ada tingkatan yang ketiga. Nah, ini mempertajam ya buat kita semua. Mempertajam. Gunnah tingkatan yang ketiga itu adalah apa? Naqis. Yang pertama apa? Akmal. Yang kedua kamil. Akmal nun tasdid mim tasdid. Kamil sempurna nun mati tanwin yang berhubungan dengan huruf selain idhar dengan idgham bila guna. Gitu ya. Kemudian mim mati ketemu ba. Nah, itu yang kamil. Nah, sekarang yang nakis, kurang. Gitu ya. Kurang bukan berarti tidak dengung. Bukan berarti tidak masuk hidung, gitu ya. Jadi kurang di sini adalah tidak ditahan seperti halnya yang tadi akmal dengan kamil. Tapi masuk hidung. Huruf apa itu? Huruf nun mati dan mim mati yang tidak ada hubungannya dengan huruf yang lain. Contoh, nun mati an'amta atau pada ujung ayat ya. Jadi saya lagi yang dibaca dengan tetap ada masuk hidung itu yang nakis tidak ditahan itu adalah saat dia idhar gitu ya, atau yang keduanya adalah saat di ujung ayat yang mati, yang ketika kita mematikannya Bismillahirrahmanirrahim, hati-hati, dia tetap ada gunahnya walau tidak ditahan, tapi menekan ada sengaungannya walau tidak ditahan seperti gunah pada akmal dan kamil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu jelas ya, masih tetap ada gunahnya, begitu ya. Itu yang nakis. Anqas kapan? Ketika dia vokal. Nun mati, mim nun dan mim ketika berharokat. A, I, U atau ma, mi, mu, na, ni, nu. Nah, itu dia anqas, paling kurang ya. Jadi sekali lagi tingkatannya akmal, kamil, nakis dan anqas. Yang paling kurang itu saat dia berharokat. Oke, kita kembali kepada pembahasan kita. Berkaitan dengan harus ditahan dengan 2 kali tasdid, ukurannya ya ini ada 5 ya. Sekali lagi sama-sama kita sebut dan hafal ya. Nun tasdid, mim tasdid, nun mati, tanwin, mim mati ketemu ba. Dan sempurnakanlah gunnahnya ya. Sempurnakan gunnah itu masuk hidung dan 2 kali tasdid. 2 kali tasdid itu ternyata ketika kita mensejajarkan dengan mat itu sama dengan 4 harokat, gitu ya, mat yang 4 harokat. Tapi kan kita tidak bisa sebut guna itu 4 harokat. Jadi dalam kitabnya itu nggak ada guna itu 4 harokat. Tapi ketika diukur itu ukurannya sama dengan 4 harokat, gitu ya. Jadi tetap saja para ulama menyebutnya 2 harokat, guna itu 2 harokat. Tapi prakteknya itu adalah ukurannya seukuran lamanya 4 harokat, gitu ya. Kan 4 harokat kita bacanya dengan berapa kalinya Yun? 2 kan? Ma'u. Maka guna juga begitu. Inna. Nah, di sini ya. 2 kali ngayun. Atau kalau metode ketuk itu sama dengan 4 harokat tadi dengan 3 kali ketukan singkat. Inna. Inna. Amma. Bisa dilihat contoh yang di bawah ini ya. Amma.
anta man ya'mal alimun bidatis sudur rabbahum bihim. Kalau lihat di surat Al-Adiyat, inna rabbahum bi. Nah, kalau dipotong-potong seperti itu, jadi ukuran gunnah itu 3 kali ketukan irama seperti halnya ketukan pada mat 4 harokat. Nah, mudahnya seperti itu ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, bisa ya, insyaallah. Luar biasa ini sahabat Quran. Sebenarnya gunnah itu di luar dari kebiasaan umumnya kita dan juga orang Arab. Orang Arab kalau ngobrol itu nggak ada umpamanya, "Hei, kamu mau kemana? Ila aina anta?" Itu nggak ada. Biasa aja, ila aina ant gitu. Tapi kenapa saat baca Quran seperti itu? Ya udah, itulah aturannya. Ma'abi qail gunnah, disertai dengan gunnah. Nah, ini penting jadi catatan kita, sehingga kita memahami bahwa membaca Quran itu, oh ya ternyata ada aturan mainnya, ya, ada aturan khusus di luar dari kebiasaan orang Arab berbicara. Walau tetap Al-Quran itu Allah jadikan Quranan Arabiyah, bacaan dengan bahasa Arab, tapi dalam waktu tertentu, tempat tertentu, gitu ya, Allah memberikan aturan mainnya. Di antaranya adalah gunnah. Sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini jadi PR buat kita? Kalau lihat waktu sebentar. Jadi PR aja. PR-nya begini. Mohon dicatat ya, semua peserta. Mudah-mudahan nanti admin bisa memberikan reward bagi yang bisa menyelesaikan PR-nya. Apa PR-nya gini? Berapa jumlah gunnah? Dicatat ya, teman-teman, sahabat Quran. Jumlah gunnah di surat Al-Hajj ayat 5. Tapi harus kalian ditandain ya. Pertama di tempat ini, kedua di tempat ini, ketiga tempat ini gitu ya. Jadi tidak asal jumlahnya sekian, tapi ketika ditanya nggak tahu di mana, nggak boleh. Jadi ini penyebutan ini hasil dari telahan sahabat Quran, gitu ya. Sekali lagi, berapa jumlah akumulasi ya, jumlah gunnah pada surat Al-Hajj ayat 5. Jadi cuma satu ayat ya. Oke, satu ayat. Ternyata setelah lihat, satu ayat betul, tapi berapa baris ini gitu ya. Silakan, ini PR ya buat sahabat ya. Nggak boleh saling membocorkan ya, ini rahasia masing-masing gitu ya. Insya Allah nanti di cross check apakah pertemuan pada pekan akan datang kita coba melihat setepat apa ini sahabat Quran dalam memahami begitu ya. Kalau sudah bisa menjawab ya minimal itu sudah tahu di mana tempat dengung gitu ya. Dan memang nanti terujinya nanti pada kelas talaki nanti ya, kelas talaki yang insya Allah akan langsung dibimbing oleh guru-guru kita yang sudah siap ya untuk membimbing sahabat Quran ya. Sudah dicatat ya. Sekali lagi berapa jumlah gunnah di surat Al-Hajj ayat 5. Akumulasi tentunya ya. Ya. Apakah di sana ada nun tasdid, ada mim tasdid, atau nun mati tanwin? Ingat ya, tidak jadi dengung ketika ketemu dengan apa tadi? Huruf idhar, 6 huruf. Ha, gho, kho itu divokalkan dengan la, ro, lari. Nah, gampang ya, 8 huruf. Nah, artinya selain itu semuanya dengung. Kemudian mim mati ketemu ba. Nah, silakan dihitung oleh sahabat. Jangan sekarang ya hitungannya, nanti aja karena kita akan melanjutkan materi kita pembahasan tentang gunnah. Baik, kita sudah mempelajari
dan mempraktekkan surat An-Nas ya pada pekan yang lalu. Dan mari kita kombinasikan pemahaman kita dalam urusan mat dan gunah. Nah, gitu ya. Dan ini teruji kalau sampai bisa panjang oke, dengung juga bisa dipraktekkan. Nah, ini surat An-Nas yang kemarin kita sudah bahas ya. Masih ingat gak? Ketika kita memilih ujungnya 4 harokat ya pada setiap ayat di surat An-Nas ini, maka kita bisa menggunakan 5 jari kita. Diulang lagi ya, biar lebih kuat lagi pemahaman dari segi panjang dan gunah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata ukuran gunah dengan 4 harokat itu sama. Gitu. Sehingga mudah menghitungnya. Langsung kita ambil contoh pada ayat 1. Qul a'udzu birabbin binna. Kan gunah itu 3 kali ketukan irama kan? Terus panjang juga sama. 3 kali ketukan irama. Nas atau 2 kali ngayun. Nas. Gitu ya. Diulang lagi. Kalau gunah 2 kali ngayun. Binna. 1. 2 kali ngayun ya. Binna. 4 harokat. 2 kali ngayun juga. Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Udah sama itu sampai ujung. Malikin nas. Ilahin nas. Min ingat 2 kali ngayun atau 3 kali ketukan irama. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, bisa ya? Nah, itu bisa dipraktekkan dan bisa kita ajarkan buat anak-anak kita, sahabat kita, murid kita, atau siapapun yang mau belajar ya, di hadapan kita. Itu bisa. Ya, ingat. Begitu juga pada surat-surat yang lain. Ya, surat ini nih, surat At-Takatsur. Coba tempat dengung berapa ini? Coba kita ngecek dulu nih. Silakan di chat. Langsung cepat. Berapa dengung di sini? Saya coba mau ngecek nih. Mana? Berapa tempat dengung? Silakan dijawab. 7. Terus ada lagi? 7. Wih, kompak 7. 6. 7. 6, 7, 5, 7, 11. Mantap nih. Syifa 11, 7, 6. 6, 7. Oke, sip. Oke. Ada yang 8 ya. 12, Masya Allah. Luar biasa. 17. Wah, ini nggak salah hitung nih. 17. Oke, sip. Cukup. Itu bisa diwakilkan dengan oleh yang lain ya. Oke, sip. 7. Ini saya roda dari oke. 6, baik, cukup ya, alhamdulillah. Kita hitung aja, buktikan ya. Kita buktikan, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6 ya. Sip, kita buktikan bersama. Mulai dengan ayat pertama. Ayat pertama ada nggak? Nggak ada ya. Kedua juga nggak ada. Ketiga, mungkin nih, sampai ada yang 12 atau 17 itu menghitung nun yang dimatikan ini. Nah, gunah yang kita maksud itu adalah yang ditahan, yang akmal dengan kamil tadi, yaitu nun tasdid, mim tasdid, nun mati tanwin yang ada hubungannya dengan huruf yang lain. Gitu yang dimaksud ya, ada hubungannya. Nah, ternyata nun mati tanwin ini semuanya dengung kecuali kalau dia berhubungan dengan huruf tenggorokan. Aha, gho, ditambah dengan lam dan ro. Begitu ya. Nah, sementara kalau ini kan mati saja tanpa ada hubungan dengan yang lain, berarti tidak dikategorikan guna yang harus sempurna ditahan sampai 2 kali tasdid, tidak masuk.
Nah, ayat keempat ada summa guna. Baru satu ya. Kalla saufa ta'lamun, nun ini tidak disebut guna yang akmal dan kamil. Ya, tidak masuk berarti. Yang kelima ada? Enggak ada. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Tidak ada. Kemudian yang keenam. La tarawunna. Nah, ini baru masuk ya. Udah dua ya. Tadi summa, kemudian la tarawunna. Baru dua ya. Oke. Kemudian ayat 7 ada? Oh ya, summa ayat 7. Berarti udah 3. La tarawunna, nun tasdid lagi. Ada 4. Kemudian summa ada 5. Kemudian ada lagi la tus'alunna 6. Ada lagi yauma idzin, dengar enggak? Ini ketemu dengan huruf tenggorokan, maka tidak disebut guna yang akmal dan kamil, yang harus ditahan 2 kali tasdid atau 2 kali ngayun atau 3 kali ketukan singkat. Baru 6 nih, masih ada aninna 7. Nah, benar ya, sahabat Quran yang jawabnya 7 itu udah betul ya. Yang 6 kurang, yang 12 kelebihan ya. 12, 11 kelebihan ya. Jadi tidak termasuk ya yang nun mati ujungnya karena tidak ada hubungan dengan yang lain ya. Semua yang tidak ada hubungan dengan lain itu tidak disebut gunah yang kamil ataupun akmal ya. Sip, alhamdulillah. Dominannya ini alhamdulillah semuanya kebanyakan yang menjawab 7. Nah, ini juga berarti sudah bagus ya. Tinggal sahabat yang tadi jawab 6 ya tinggal diperbaiki saja dan termasuk yang lebih dari itu. Baik, sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah ini sampai ditandain warna gitu ya. Warna. Kemudian jadi catatan penting buat kita, ini surat yang jadi PR ya buat sahabat-sahabat Quran ya. Surat Al-Hajj yang tadi jadi PR, berapa jumlah dengung. Nah, silakan nanti hitung di rumah, jangan dulu sekarang ya. Nah, baik, kita coba dulu di surat yang lain. Saya tidak mencontohkan di sini karena ini jadi PR buat sahabat Quran ya untuk di rumah dan dihitung berapa jumlahnya. Maka kita akan coba mempraktekkan dan menganalisa dengungan pada surat yang tadi saya baca. Ya, surat yang tadi baca surat apa? Surat Muhammad ya, surat Muhammad. Oke. Siap-siap. Kita coba ngecek. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Baik, sadaqallahul adzim, ayat 3 baris ya. Ayat yang pertama di manakah posisi dengungnya? Ketika berhenti tidak ditemukan karena di ini mati hanya. Tapi ketika disambung suratun fa, tanwin ketemu fa, yang sudah belajar hukum tajwid namanya apa? Ikhfa. Ya, tapi ingat di samping mensamarkan bacaan tapi juga gunnah yang harus ditahan. Jadi tidak cukup dengan tunfa itu samar betul, tapi disertai dengan gunnah yang harus ditahan. Tunfa, gitu ya. 2 kali ngayun atau 3 kali ketukan singkat. Suratun fa. 1. Lanjut ada lagi unzi, sama itu.
unzilat, unzilat. Sama ya. Oke, udah 2 tuh. Suratun ketika gabung ke muhkamah. Guna. Baik itu tanwin ketemu mim atau langsung ke mim tasydid. Gitu ya. Jadi walau 2 jadi alasannya tapi hitungannya 1 ya. Tumma suratun muhkamah. Gitu ya. Begitu juga muhkamatun wa sama itu ya. Wa gunnah ya. وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم tadi yang saya sebut tadi, kenapa enggak mim mati ketemu mim tidak masuk, karena udah langsung tasydid gitu ya, langsung tasydid. Jadi kan hitungannya nun tasydid, mim tasydid, nun mati tanwin, mim mati ketemu ba. Terus mim mati ketemu mim gimana? Udah langsung masuk kategori mim tasydid. Itu yang dimaksud saya. Ya, oke. Mim tasydid ditahan juga sama. Fi qulubihim ma. Nah, itu ya. Ditahan. Maradun ya juga ditahan. Ya. Tanwin ketemu ya. Dan ingat ini ada double nih. Tidak saja tanwin ketemu ya-nya, tapi nun mati ketemu dha-nya. Maradun yanzu. Hati-hati. Ini beruntun berarti. Ya, kadang karena kita tidak sabar, bisa jadi salah satu dari 2 ini bisa korban. Ya, dilewat. Apakah tanwinnya ketemu ya atau nun mati ketemu dha-nya. Hati-hati. Kalau sabar insyaallah dua-duanya kita akan menahannya. Maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi. Yanzuruna ilaika nadharal maghsyi alaihi minal maut. Fa'awla lahum. Satu lagi catatannya. Perhatikan. Ini sedikit lebih pertajam. Yaitu apa? Ini Pak, sahabat Quran. Coba perhatikan pada muhkamatun wa. Muhkamatun wa. Dengan maradun ya. Sekali lagi apa ini? Disertai dengan gunnah. Kita sebut yang sudah belajar ilmu tajwid namanya apa? Idgham bi gunnah. Ya. Idgham bi gunnah. Sekarang jadi muncul pertanyaan begini. Kalau kita membaca tadi dia ditahan 2 kali tasydid ukurannya atau 3 kali ketukan singkat, muhkamatun wa maradun ya, pertanyaannya. Ditahannya itu apakah karena tanwinnya atau karena tasydidnya? Langsung jawabannya di chat. Saya coba lihat dulu di chat. Tasydid, tanwin, tasydid, tanwin. Masya Allah, sip. Tasydid, tanwin. Wah, gantian ini. Ini harus dipresentasikan nih. Kelihatannya 50-50. 50% tanwin, 50% tasydid. Oke, udah cukup. Sudah mewakili teman-teman yang lain, sahabat yang lain. Sahabat, yang membuat itu ditahan sampai 3 kali ketukan itu adalah karena tanwin. Bukan tasydid. Sekali lagi, ditahan sampai 2 kali ngayun, atau 3 kali ketukan irama atau seukuran 2 kali tasydid itu kenapa? Karena tanwin. Bukan karena tasydid. Kalau tasydid itu ukurannya cuma sekali. Iya. Sekali ngayun maksudnya. Iyyaka. Iyyaka. Ya hayyu. Ya qayyum.
quwwah. Jadi kalau waw tasdid saja itu tidak lama ditahannya, hanya ditekan dua harokat sekali ngayun. Itu ya, wa maupun ya. Jadi ditahannya sampai 2 kali tasdid, 2 kali ngayun, 3 kali ketukan irama itu karena tanwin. Nah, dan pastikan sahabat Quran, kalau sahabat Quran menggunakan Quran cetakan Madinah, tidak akan ditemukan tasdid pada ya atau waw. Coba dicek saja. Nah, betul tadi ini nih, sahabat Linda, tidak semua tasdid ditahan ya Ustaz. Oh ya, betul. Tidak semua tasdid ditahan, gitu ya. Jadi yang disebut tasdid di sini, kalau umumnya itu adalah ditekan saja, istilah aja ini. Ukurannya aja kita ukur. Kalau yang tasdid saja tidak didahului oleh tanwin, semua mulai dari alif sampai ya, ketika bertasdid itu hanya 2 harokat. Kalau udah 2 harokat sama dengan mat, gitu ya. Kalau mat itu kan qala, berarti tasdid ayya, assa, farra, alla. Nah, gitu ya semua. Tapi ketika didahului oleh tanwin, maaf, ketika bertemu dengan ya, nun mati tanwin ketemu ya dan wawu, nah maka di sanalah harus ditahan ukurannya 2 kali tasdid dengan metode 2 kali ngayun atau 3 kali ketukan irama. Nah gitu ya. Ya. Nah begitu pemahamannya. Jadi ditahannya itu kenapa? Karena nun mati tanwin. Kita temukan di sini tanwin, ya. Muhkamatun wa. Nah gitu ya. Itu catatan pertama. Oke, catatan yang kedua. Sahabat Quran, catatan kedua ini, biar mantep nih pemahaman kita saat baca Quran itu didasari oleh ilmu yang tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Catatan kedua adalah tidak saja ditahan karena ternyata ada yang menahannya tapi tidak disertai dengan hidung. Harusnya menahan sembari masuk ke hidung. Namanya juga gunnah. Gunnah itu ada tarannum, ya, ada sengaungan di dalam hidung kita. Gitu ya, sengaungan dalam hidup kita. Muhkamatun wa. Coba bedakan. Mohon konsentrasi dulu mendengar ya. Tidak chat dulu. Coba konsentrasi. Mana yang masuk hidung, mana yang tidak. Ukurannya sama ini. Ukurannya sama. Muhkamatu wa. 1. Yang kedua saya contohkan muhkamatun wa. Langsung chat. Yang dengung itu yang 1 apa 2? Sip, mantap. 2. Nah, berarti udah bagus. Pendengarannya udah bagus dan pemahamannya sudah keren, ya. Sip, bagus. Nah, jadi sahabat, bunyi itu sudah menggambarkan posisi mulut dan rongga mulut kita, ya. Jadi artinya bahwa ketika salah maka suara itu menggambarkan kesalahan, gitu. Muhkamatu wa. Nah, hati-hati, muhkamatu wa. Tapi kalau sahabat masih ragu dengan ini masuk hidung gak ya? Masih samar-samar nih suara Ustadz. Nah, coba ngecek aja dulu sendiri. Kalau mencet hidungnya lalu tidak berubah berarti nggak dengung. Muhkamatu wa tuwa. Belum dengung. Tapi kalau ditahan lalu mampet, nah itu dengung berarti. Muhkamatun. Nah itu dengung. Nah coba ngecek ya. Nah, jadi ini belajar tahsin mencet hidung ini bisa hidungnya mancung nih, ya. Nah, jadi ada hikmahnya. Belajar tahsin jadi hidungnya mancung. Kenapa? Dipencet-pencet ya. Untuk mengecek gunnah ya. Sip. Ya, sekali lagi coba dengarkan ya, dengarkan. Jadi selain memperhatikan menahan dengungan dengan 3 kali ketukan irama atau 2 kali ngayun, itu metodenya, atau seukuran 2 kali tasydid, juga perhatikan apakah masuk hidung atau tidak. Ya. Kita cari yang maradun. Maradun ya. Doya.
dengan maradun ya. Oke, yang satu apa dua? Guna, yang guna. Oke. Wah, ini masih ada yang bilang satu nih. Saya ulang lagi. Sip. Yang pertama, maraduya. Yang kedua, maraduya. Yang dengung yang mana? Dominan satu. Tapi ternyata ada yang jawab dua. Ulang lagi. Yang benar tadi satu, ya. Sekarang sekali lagi. Konsentrasi. Maraduya. Satu. Sekali lagi saya ulang lagi. Satu. Maraduya. Yang kedua. Maraduya. Gunah yang mana? Oke. Yang guna dua, tapi ternyata masih ada yang jawab satu. Berarti ini masih belum sensitif. Coba dilatih lagi ya. Dan silakan ngecek di YouTube saya, ngaji surat Al-Mulk gitu ya. Perhatikan dengungannya gitu ya. Insya Allah itu akan bisa sensitif dalam mendengar. Atau di bacaan syekh kita yang lain, guru-guru kita yang lain, silakan. Apakah masuk hidung atau tidak? Ya, sip. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, inilah catatan penting di dalam urusan dengung. Ya, yaitu pertama apa tadi? Menahan 2 kali tasdid dengan metode 2 kali ngayun atau 3 kali ketukan irama. Yang kedua, ingat masuk ke hidung. Ada sengaungan. Ya. Mau tambah lagi catatan yang ketiga. Nah, ini mempertajam nih. Oke, catatan ketiga yang terakhir. Oh, ini udah lewat dua ya. Terakhir. Sahabat Quran yang mati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang inna rabbahum bihim. Itu aja dulu. Surat Al-Adiyat ya. Rabbahu. Coba perhatikan, mohon maaf, ini mau tidak mau memang harus memperhatikan bibir, gitu ya. Dan memang itulah kenapa harus talaki face to face sama guru, karena guru akan memperhatikan gerak mulut kita. Nah, sekarang sahabat yang memperhatikan mulut saya berkaitan dengan vokal. Hati-hati ketika kita membaca gunnah itu tadi ada pada hidung dengan huruf yang memang kita sebut gunnah, yaitu mim dan nun. Penyebutan nun dan mim ini secara normalnya ketika mati tidak ada yang monyong. Ketika dimatikan an, normal kan bibir kita, am, tidak monyong. Oke? Nah sekarang masalahnya ketika didahului vokal u. Rabbahu, kemudian mim mati. Rabbahu, mim mati yang disamarkan karena ketemu ba. Rabbahum bi. Bi. Nah catatannya apa? Jangan sampai dengungan sembari dimonyongkan bibirnya. Rabbahum bi. Tidak begitu. Atau yang kedua, masalahnya apa? Tidak menyebut dengan sempurna vokalnya karena konsentrasi pada dengung. Rabbahum, hum, salah. Seharusnya vokal tetap, namun setelah kemudian membaca gunnah, kembalikan bibir secara normal. Tapi tidak ditarik ya, jangan istilah narik. Balikan pada tempat semula. Rabbahum bi, hum bi, tidak hum bi, tidak juga hum bi. Tapi vokal jelaskan hu, kemudian balikan bibir kita karena saat menyebut mim tidak ada yang monyong, gitu ya. Gunnah mim itu tidak ada yang monyong. Nah itu catatannya.
baru boleh monyong itu gunnah yang boleh monyong, bibir monyong itu ketika ketemu dengan wau. Nah, berarti sisanya tidak boleh monyong. Balikan bibir secara sempurna. Termasuk nun mati. Ingku antum, ya. Ingku ini slow motion ya. Ingku antum. Kuntum. In kuntum, tidak in kuntum. Kuntum, salah. Atau vokal ku-nya tidak jelas. In tidak. Kuntum. Nah, ini catatan terakhir ya. Mudah-mudahan nanti dikoreksi oleh guru akan lebih tajam lagi koreksiannya, sehingga insyaallah bacaan kita makin mantap sesuai dengan tajwidnya. Alhamdulillah, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali ke MC. Kang Yanar, tafadhal. Ya, syukran Ustadz, materinya wah menarik sekali ya. Alhamdulillah. Baik, sahabat Quran semua, semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita mengerti dan bermanfaat untuk kita praktekkan dalam membaca Quran sehari-hari. Baik, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, kita akan buka talaki. Mekanismenya itu adalah peserta sahabat Quran melakukan raise hand, dan nanti kami akan tunjuk secara random ya. Bukan siapa yang duluan raise hand, tapi random. Insya Allah ada waktu sekitar 10-15 menit ke depan. Baik, untuk yang pertama kami beri kesempatan kepada sahabat Quran Mujiati. Silahkan, sudah ini, silahkan di-unmute. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ini talaki pakai yang mana Ustadz? Udah habis. Coba dibuka untuk men-share. Kelihatannya nggak bisa ya? Oh ya, bisa. Oke, ini ayat yang tadi dibacakan, ayat 20. Silakan. Ya, wa yaqulul ladzina amanu. Tafadhali. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah La nuzzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamatu wa dzukira fihal qital wa dzukira fihal qitalu ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadaral maghsin alaihi minal maut fa'aula lahum. Oke, cukup. Alhamdulillah.
Jazakillah khair, sahabat sudah membacakan surat Muhammad ayat 20. Silakan satu lagi, karena kita akan mungkin ada tanya jawab. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kepada sahabat Quran Ahmad Ar-Roisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض Mendam suaranya, coba kenapa ya suaranya mendam? Agak set. Coba Cek satu. ya. Dari awal set. Wa dzukira fihal. وذكر فيها القتال رأيت الذين وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه إليك نظر المغشي عليه من القتال إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Oke, barakallahu fiik. Cukup. Baik, sahabat Quran untuk Allah, tadi sahabat akhwat yang tadi dimulai, yang memulai, hati-hati ya, ini memang perlu latihan yang banyak. Tadi sahabat akhwat, tadi saya lupa namanya. Tadi Mujiati, perlu siapa? Mujiati. Oke, Mujiati. Pujiati. Puji. Iya. Pujiarti. Oke, barakallahu fiik. Pujiarti. Jadi memang hati-hati, ini perlu dikontrol kuat, strict dalam urusan panjang. 2 harokatnya harus pas. Wa yaqulul ladzina amanu laula. Jadi dua-dua tuh. Qulu dzina amanu nula laulanu. Itu harus seimbang, konsisten. Jadi tidak saja kita tahu bahwa itu mat 2 harokat, tapi juga dalam prakteknya itu harus seimbang, gitu ya. Nah itu yang poin utamanya untuk awal. Jadi perhatikan konsistensi panjang. Nah, tambahnya gunah yang baru saja kita bahas. Hati-hati tempat gunahnya ditahan. Tadi muhkamatun wa dzukira fiha al-qital. Sisanya kaitan dengan harus mikir dulu sebelum disebut. Nah ini kaitan dengan refleksi pengucapan, berarti perbanyak latihan ya, insyaallah. Saya kira itu. Nah buat sahabat Ahmad tadi, alhamdulillah ini udah fasih ya, tinggal dipertajam lagi, terutama kaitan dengan ibtida ya, cara memulai tidak pas kalau ilaika nadhara gitu ya. Nanti akan dibahas itu khusus ya, insyaallah bagus. Saya kira itu dulu untuk sementara ya, mohon maaf nih sangat terbatas untuk talakinya. Kita akan lanjut ke tanya jawab. Coba lihat
tanya jawab yang sudah ditanya ya lewat tanya jawab ya. Silakan ada yang menyampaikan tanya jawab, MC silakan dipandu. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada pertanyaan dari yang tanya jawab. Yang pertama dari Khairul Umam Ustaz menanyakan untuk bagaimana melatih nafas panjang Ustaz dan juga bagaimana cara nafas tidak ditahan di dada. Ya. Sekali lagi bagaimana melatih nafas panjang dan bagaimana caranya agar nafas tidak ditahan di dada. Kaitan dengan belajar nafas itu fisik ya. Fisik itu dengan olahraga, berenang gitu ya. Terus belajar menahan nafas. Gunakan waktu momen pagi hari. Nah itu tuh ya. Itu yang saya coba praktekkan gitu ya. Yaitu dominasi berenang ya. Berenang, olahraga itu yang lebih dominan. Kalau kaitan dengan justru memang untuk mempersiapkan nafas kita itu ya harus tarik dulu. Gitu ya. Tapi jangan sampai terlalu keras ya. Kesannya seperti maksa gitu. Biasa saja. Nah, ringan, masukkan kan normalnya kita kalau nafas itu yang yang membesar itu perut kita karena kan memasukkan nafas gitu. Jadi harusnya simpan di perut. Nah, kemudian keluarnya kapan? Keluarnya bersamaan dengan pengucapan huruf. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Jadi keluarnya bersamaan dengan pengucapan bacaan gitu. Nah, itu aja praktisnya ya. Dan dilatih, memang dilatih ya. Tapi ada juga yang tanpa latihan ya. Mungkin ini kelebihan ya masing-masing. Saya kira itu ya. Buat sahabat Khairul Umam. Ya. Ada lagi? Karena ini Ustaz. Ya. Apakah dari sahabat Anonimus, apakah sama ayunan dan ketukan gunah pada tilawah dan tartil? Maksudnya mungkin apakah sama ayunan dan ketukan pada tilawah? Tilawah yang dimaksud mungkin mujawad kali ya. Saya ya, ini harus diperjelas dulu biar tidak salah menjawabnya. Tapi kalau saya meraba-raba gini. Memang kalau kaitan dengan bacaan yang mujawad itu ya, kalau mau bandingkan itu gini, mujawad itu kan temponya itu lama, maka cara menghitungnya juga lambat maksudnya ya, cara menghitungnya juga lambat begitu, sehingga ya kesannya seperti harokatnya panjang gitu ya, lebih panjang begitu. Sebenarnya kecepatan itu sesuai dengan ucapan kita. Kalau memang lambat ya maka hitungannya juga lambat begitu. Tapi perlu jadi catatan penting saat kita bicara masalah tahsin seperti yang sekarang kita bahas, itu hakikatnya adalah kita berusaha menerapkan bacaan Quran ini untuk diterapkan dalam keseharian kita. Itu yang catatan penting. Artinya kita akan menggunakan untuk tilawah harian kita, bagi sahabat yang menjadi imam baik itu di rumah maupun di masjid begitu ya, maka terapannya apa yang kita pelajari saat ini gitu. Sehingga kita tidak akan membahas tentang mujawad ya, karena mujawad itu akan dibaca atau digunakan hanya momen-momen tertentu. Apakah nanti ada pembukaan acara atau musabaqah itu sendiri gitu ya. Sementara terapkan dalam keseharian kita, dalam mengimami saudara kita yang lain, itu tidak akan pernah digunakan karena sangat lambat ya untuk dipraktekkan di dalam sholat maupun dalam tilawah harian kita. Apalagi targetnya kita one day one juz, rasanya terlalu lama untuk diterapkan mujawad pada saat tilawah harian kita. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Dari sahabat Syamsul Gufran Ustadz, mungkin satu lagi. Ya. Untuk melafalkan bacaan idgham bigunah, apakah gunanya didahulukan
baru diidghamkan atau bagaimana katanya? Oke. Berbarengan. Ketika masuk tuh saat ditahan, saat masuk itulah gunnah itu. Tapi saat akan menyebut huruf yang dimasuki itu, maka tidak ada lagi gunnah. Ya, tidaknya wa, tidak wa. Oke, jadi saat masuk saja itu gunanya. Faman ya min wa. Nah, jadi pas wa-nya sudah tidak lagi gunnah. Nggak ada itu wawan, itu nggak ada ya. Wawan. Ya, yang, ya, tidaknya. Jadi tidak masuk hidung. Jadi saat masuk aja. Ya, menyerempet ke huruf berikutnya aja, dengungnya. Tapi pas mengucapkan huruf itu untuk ya dan waw secara normal. Jadi berbarengan ya, berbarengan saat masuk itu ya masuk juga gunnah. Silakan, ada lagi? Masih nyari? Ini mungkin ada yang ngangkat tangan, disilakan saja untuk diberikan kesempatan. Silakan kepada sahabat Nanang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Pak Ustadz, dalam membaca Quran itu kan ada aturan pernapasan lah gitu ya. Ya. Nah, itu tuh apakah aturan saja ataukah memang ada makna-makna tertentu yang tersirat di dalam kita membaca Quran harus satu nafas, bahkan sampai aturannya ada berhenti di tengah-tengah harus diulang lagi dari kalimat awal gitu. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Baik, ini merembet kepada bicara masalah wakaf. Itu dulu. Jadi ada kita bahas ilmu tajwidnya, ada juga ilmu tadabbur. Ya. Kalau ilmu tahsinnya memang saat kita membaca itu akan menggunakan satu nafas sampai kita bertemu itu berhenti itu ada dua penyebabnya. Yang pertama karena sudah maknanya sempurna lalu kita berhenti, atau nafas kita habis. Gitu. Nafas kita mau habis, ya, jangan sampai habis di tengah kata, gitu ya. Ya gitu. Nah itu yang jadi ilmu tajwidnya, ya. Kecuali yang ketiga darurat. Nah darurat ini yang tidak maksudnya darurat yang dimaksudnya darurat yang tidak bisa kita atur. Ya ada darurat yang bisa kita atur karena nafas habis mau habis. Kalau darurat yang tidak bisa diatur itu seperti bersin gitu, kalau ditahan ya padahal kita ngaji kan repot itu ya. Atau batuk dan seterusnya ya. Nah, ketika masih dikontrol, nah maka di sini kita berhenti teratur ya, teratur. Nah, ketika berhenti dikarenakan nafas habis bukan karena makna begitu, maka memang kita menarik 1, 2 atau 3 kata dan tidak ada ketentuan di sana harus 1, harus 2, harus 3. Terus yang menentukan apa? Arti. Nah makanya di sini nanti pembahasan berikutnya kita itu adalah di samping aturan tajwid juga pemahaman. Pemahamannya gitu ya. Sehingga kita menariknya itu tepat. Karena ada juga yang menarik walau ngambil dari waw belum tentu tepat begitu. Ya, tapi untuk sementara Pak Nanang ini feeling aja dulu gitu ya. Insya Allah nggak ada dosa lah. Yang penting kita mau berusaha untuk membaca sesuai dengan keinginan Allah, udah selesai gitu ya. Nggak ada dosa. Ya. Nah itu yang pertama kaitan dengan tajwid. Kaitan dengan tadabbur bisa dilihat dalam kitab I'jazu Rasmil Quran wa Tilawah. Kemukjizatan tulisan Quran dan bacaan. Ternyata di balik dengungan, di balik lebih panjang itu menggambarkan makna, tidak saja arti. Nah, gitu ya. Satu contoh. Dalam kitab itu bilang gini, ketika beliau menyampaikan contoh
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ketika ayat yang famai yang berkaitan dengan kebaikan, maka bacaan itu zarrotin kho, tidak ditahan kan dari segi tajwid itu dibaca idhar. Tapi kaitan dengan kejahatan bacaannya zarrotin sya ditahan. Nah, dimaknai oleh beliau itu dalam kitab itu menyatakan bahwa kaitan dengan kebaikan itu segera mungkin dicatat, tergambar dalam bacaan cepatnya itu, tidak ditahan. Nah, berkaitan dengan kejahatan itu masih ditahan dulu tulisnya. Bisa jadi dia setelahnya dia bertaubat kepada Allah. Nah, sampai seperti itu pemahaman. Nah, itulah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Baik.